Tabea, saya Erik Renaldi Mandalika, Nyong Kawanua 2019. Shalom, saya Adelina Tania Moniaga, Noni Kawanua 2019. Dengan penuh sukacita, kami mengajak semua warga Kawanua dimanapun mereka berada untuk mengikuti live streaming. Ibadah dalam rangka memperingati hari ulang tahun kerukunan keluarga Kawanua yang ke-47 dan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari jo, torang beribadah bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kawanua yang ada di Jakarta dan dimanapun berada, oleh anugerah Tuhan, hari ini kita beribadah secara live streaming bersama-sama dalam rangka ulang tahun ke-47 dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Itu sebabnya sebelum kita beribadah, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur pada kesempatan yang indah sore hari ini. Kami boleh ada di tempat sini dalam keadaan baik semuanya. Dan kami boleh mensyukuri akan anugerah-Mu kepada kerukunan keluarga Kawanua, penyertaan selama 47 tahun. Oleh anugerah Tuhan kami masih ada sebagaimana kami ada. Dan juga kami mensyukuri akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada semua Kawanua yang ada di seantero Jagat Raya, bahkan di DKI Jakarta ini. Kami mau beribadah secara live streaming pada sore hari ini. Kerinduan kami satu, hadirlah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Supaya ibadah kami boleh menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu, demi Yesus yang hidup kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau bersyukur kepada Tuhan sore hari ini. Haleluya Yesus. Kami naikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur. Mari angkat hati mau katakan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji-U. Glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory,
Glory, glory, hallelujah, hallelujah, puji, glory, glory, hallelujah, glory, glory, hallelujah. Nama Tuhan. Kita mau terus bersyukur kepada Tuhan sore hari ini, amin. Kita mau angkat pujian ini buat Tuhan Yesus baik bagi setiap kita. Ya Allah baik, haleluya. Haleluya. Semua bersyukur bagi Tuhan, amin. Sama-sama kita nyanyikan. Ya Allah baik, amin. Ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, haleluya. Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Yesus bepambai, mari jo sama-sama. Bepambai, haleluya. Bepambai, bepambai patoran. Yesus bepambai, Yesus bepambai. Bepambai, bepambai patoran. Yesus bepambai, Yesus bepambai. Oh haleluya. Yesus bepambai, bepambai patoran. Yesus bepambai, Yesus bepambai. Yesus bepambai, Yesus bepambai, bepambai patoran. Yesus, Yesus bepambai. Mari jo sama-sama angkat pujian ini. Bepambai, Yesus bepambai, bepambai buat orang. Yesus bepambai, Yesus bepambai, Yesus bepambai, Yesus bepambai, bepambai patoran, bepambai patoran, bepambai patoran. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Amin. Kita percaya kita umat yang lebih dari pemenang, amin.
Karena kita punya Allah yang luar biasa. Yesus Kristus Tuhan. Mari katakan bersama, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika ada di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Amin. Sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis dikalahkan, Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, Kita lebih lebih dari pemenang. Mari yang percaya dia umat yang lebih dari pemenang. Sama-sama dengan pujian bagi Tuhan. Lebih dari Pemenang dalam segala perkara. perkara. Amin. Katakan dia Iblis bisa telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita umat lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Sama-sama kan. Saya lebih dari pemenang. Anda pun lebih dari pemenang. Torang semua lebih dari pemenang. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga, memberi kemenangan bagi setiap kita. Sama-sama. Saya lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Biarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan. Sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan sore malam. Kami tahu
Engkau Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi setiap kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi saat ini Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari katakan bersama-sama, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Kami katakan perkara ajaib terjadi Tuhan. Perkara Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir di sini, amin. mengalir di bait suci. Perkara Ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. karena Roh Allah Sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. tiada yang mustahil, Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus melawat setiap kami saat ini. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, Mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil, oh, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. tiada yang mustahil bagimu. Haleluya. Memberi kekuatan, kemenangan, ajaib bagi kami, Yesus. Oh,
di antara kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Di masa-masa yang indah ini, kami merayakan HUT Kerukunan Keluarga Kawanua yang ke-47. Karena itu kami mengadakan ibadah syukur. Karena pada saat yang bersamaan, HUT berlangsung tepat di tahun ini pada hari kenaikan Kristus ke sorga. Dan pada saat yang bersamaan kami bersyukur untuk kebangkitan nasional yang ke-112 tahun pada tanggal 20 Mei kemarin. Dan pada saat yang bersamaan kami juga ada syukur dalam rangkaian penyelamatan Kristus yang sempurna, mulai dari kematian Kristus, kebangkitan Kristus, sampai kenaikan Kristus ke sorga. Dan kami menantikan hari Minggu 31 Mei pencurahan Roh Kudus atas kami semua. Dan karena itu kami katakan, tidak ada yang mustahil bagi kami orang percaya. Dan secara khusus tidak ada yang mustahil bagi kami orang-orang Manado, orang-orang Minahasa yang sudah diselamatkan Tuhan dengan kasih karunia dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Yesus sudah menebus kami, Yesus sudah menyelamatkan kami. Bahkan di masa-masa pandemi COVID-19, di saat dunia goncang, di saat dunia penuh dengan gejolak, di saat dunia penuh kekhawatiran, kami dapat katakan Yesus pembaik, Yesus baik buat kami. Yesus yang menyelamatkan kami, Yesus yang menolong kami, Yesus yang memberi kepastian buat kami. Karena itu malam hari ini, bersama dengan Kawanua di seluruh dunia kami menyatakan nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Mungkin ulang tahun Kerukunan Keluarga Kawanua, mungkin perayaan Paskah, Jumat Agung dan kenaikan Kristus dan Pentakosta tidak bisa kami rayakan bersama-sama, tapi kami bersyukur di rumah kami masing-masing. Kami mengingat kebaikan Tuhan, kami mengingat kasih karunia Tuhan, baik secara pribadi buat kami, baik secara keluarga masing-masing kami, maupun sebagai orang-orang Kawanua yang dipersatukan dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga meskipun kami di negeri rantau maupun kami yang ada di Sulawesi Utara, tetap kami tahu Yesus itu baik. Karena Yesus baik kami kuat, karena Yesus baik kami semangat, karena Yesus baik kami tetap maju dalam terang Tuhan. Di tengah tantangan demi tantangan yang harus kami lewati, di tengah badai COVID-19, kami dapat katakan kami punya Tuhan yang baik, yang mengasihi kami. Dan terima kasih buat Kerukunan Keluarga Kawanua yang membuat kami sadar dimanapun kami berada, kami punya keluarga dalam terang kasih Tuhan. Karena itu bersama dengan seluruh Kerukunan Keluarga Kawanua di seluruh dunia ini, kami merayakan syukur kami. Kami hanya tunduk dan berkata, Tuhan terima kasih. Kalau sampai sejauh ini melewati badai apapun, melalui angin ribut apapun, melalui gelombang apapun, tetap Kerukunan Keluarga Kawanua ini bersatu dalam terang kasih Tuhan. Itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Kami boleh menyadari bahwa kami memiliki keluarga. Kami memiliki keluarga karena orang semua bersaudara dalam kasih karunia Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kami dapat menikmati ibadah syukur ini. Meskipun buat sebagian orang, mengapa harus hanya lewat online live seperti ini? Tetapi sekarang kami mengerti, justru kami dipersatukan lewat online live. Kami di rumah kami masing-masing, kami bersama keluarga kami masing-masing. Tetapi seluruh dunia kami merayakannya dengan sukacita. Karena itu Bapa, kami sudah memuji-muji Tuhan. Saatnya kami siap untuk menerima firman-Mu. Sembuhkan yang sakit, Allah kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu, ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat malam hari ini, haleluya, bukan sekedar ucapan syukur biasa yang kami datangi dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi malam ini malam berkat, malam ini malam sukacita, malam ini malam kemenangan, malam ini malam lawatan Allah, malam ini malam perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakan. Ya haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Dan keluar Kerukunan Keluarga Kawanua yang diberkati Tuhan,
Ini bukan tontonan, saudara. Jangan saudara pikir, oh saya nonton. Kau pikir bioskop ke apa, saudara, ya kan? Tetapi ini adalah ibadah syukur. Karena itu kita pujian juga nyanyi sama-sama, ya kan? Yesus pambae, ya kan? Bagi orang sebagian gila sekali. Masa lagi COVID-19 seperti ini, lalu dia bilang Yesus pambae, ya kan? Justru karena Yesus baik, kita bisa hadapi semuanya. Jangan takut, saudara. Roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Itu sebabnya dalam kalender gereja 10 hari ini adalah 10 hari doa untuk pencurahan Roh Kudus, saudara. Karena yang terjadi 2000 tahun yang lalu Yesus naik ke surga, dia pesan kepada murid-muridnya, jangan kamu kemana-mana, tunggu di sini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Dan saya percaya bahwa ketika kawan Noah diperlengkapi dengan Roh Kudus, akan menjadi kawan Noah yang dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan dahsyat. Sama-sama bilang dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita buka Alkitab kita sama-sama. Dan hari ini saya mau sharing tentang heaven citizenship. Jadi kewargaan sorgawi. Iya kan? Kita bukan hanya warga Manado. Kita bukan hanya orang Manado. Kita bukan hanya orang Indonesia. Tetapi kita juga orang-orang sorgawi. Amin. Jadi kita semua punya 3 identitas. Sama-sama bilang sama saya 3 identitas. Yeeha. Jadi kalau saudara ditanya sama orang, HUT kerukunan keluarga kawan Noah ke-47, Ngoni belajar apa? Bilang 3 identitas. Yeeha. Amin. 3 identitas. Orang tanya apa itu 3 identitas? 1, kita orang Manado. 2, kita orang Indonesia, merdeka. Dan yang ketiga, kita orang-orang sorgawi yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iya kan? Karena orang sorgawi berhenti coba gate, ya kan? Dan kita orang sorgawi, haleluya. Kita orang sorgawi lewat. Saudara gue kasih dalam Tuhan, saya percaya kalau kita adalah orang Manado yang pada saat bersamaan orang Indonesia, pada saat bersamaan orang-orang sorgawi, saya percaya akan dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya kan, tetangga sudah mau kata kaki-kaki, ya kan. Tetangga sudah bilang, apa ini sebelah rumah, nggak ada apa-apa. Dia bilang amin sendiri, dia bilang 3 identitas, ya kan. Biar dalam pikir kita semua mulai miring-miring, ya kan. Tapi kita cinta Yesus, amin, haleluya. Klik, iya kan. Filipi pasal 3 ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Samratulangi, salah satu pahlawan nasional yang kita banggakan, punya pepatah sitau timau tumau tau. Dan itu saja membanggakan kita. Orang hebat dari Minahasa yang buat statement sitau timau tumau tau, wah itu membanggakan kita. Tetapi remember, ingat, ini statement firman Tuhan. Jadi artinya apa? Statement manusia saja bisa kita pegang. Statement manusia saja bisa membanggakan kita. Statement manusia saja bisa memberi semangat dan dorongan buat kita. Padahal statement manusia belum punya kuasa. Statement manusia hanya statement yang tegas dan jelas. Tapi ini statement Tuhan sendiri, statement firman Tuhan yang saya percaya punya kuasa berkata demikian. Karena kewargaan kita ada di dalam surga. Kita bangga merayakan Natal. Kita bangga merayakan Paskah. Tapi ada satu hari raya besar Kristen yang saya sebut. Hari raya besar Kristen yang dianaktirikan. Itu kenaikan Kristus ke surga. Kita biasanya masih terima ucapan. Selamat Natal ya, selamat Paskah ya. Kenaikan Kristus ke surga. Kita kadang-kadang bingung, ada banyak gereja bahkan yang gak mengadakan ibadah. Saudara-saudara, kita bersyukur. Kerukunan keluarga kawan Noah punya hati berkata, no,
Bersama dengan HUT kami yang ke-47, kami harus merayakan kenaikan Kristus. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, bicara kenaikan Kristus itu dahsyat. Karena kenaikan Kristus mengajar kepada kita kewargaan kita di sorga. Makanya Alkitab bilang apa? Iya. Karena kewargaan kita ada di dalam sorga. Makanya Yesus bukan hanya mati dan bangkit. Tapi dia naik ke sorga dan dia katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Kenapa menyediakan tempat bagimu? We belong to heaven. Kita berasal dari sorga. Sudah Jo, berhenti Jo pikir COVID terus menerus. So lama kita stres sama itu COVID terus darah. Ya. Om sampai minum cap tikus lupa masih pakai masker. Sudah, tas sirang di muka semua. Itu artinya Tuhan mau ajar ada baptisan baru, baptisan cap tikus ketika siang. Ya kan? Om so separuh-separuh tapi Om masih pakai masker, Om lupa. Angka itu bagate, angka itu cap tikus, tas sirang di muka. Akhirnya main tua tak tahu, itu ngana pekatula itu ada baptisan cap tikus bang Fongoni itu ya. Saudara ikas dalam Tuhan, coba lihat. Kewargaan kita Allah di dalam sorga. Yesus naik ke sorga. Dan dia bilang, aku menyediakan tempat bagimu. Supaya di tempat di mana aku berada. Kamu harus berada. Kenapa? Kamu belong to heaven. Kamu berasal dari sorga. Makanya kita bilang kita ada di dunia. Tapi kita bukan hidup secara orang duniawi. Kita tidak berperang secara duniawi. Saya tidak bisa bayangkan. Kalau setiap orang Manado, setiap orang Minahasa, setiap bagian dari keluarga Kawanua. Setiap kita menyadari kita berasal dari sorga, dahsyat hidup ini. Haleluya. Coba lihat. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Banyak orang cuma pikir berkat, cuma pikir mujizat. Aduh, kita so capek sekali dalam hidup pendeta kita menunggu berkat dan mujizat Tuhan. Yes, I know. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan. Alkitab bilang penderitaan yang sekarang ini akan mengerjakan buat kita kemuliaan yang jauh lebih besar. Makanya Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tante, kalau hari-hari ini Tante menangis karena aduh pendeta, mabuk terus. Karena ada perempuan lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jangan langsung tatap Om dan bilang, Pak, kita soalnya kuat dengan Cerejo. Saya berdoa. Kerukunan keluarga Kawanua. Tidak ada yang bercerai dalam nama Yesus. Aduh puji Tuhan pendeta kita katanya bercerai. Kita cuma bini piaraan darah Yesus. Tidak ada bagian kerukunan keluarga Kawanua yang jadi bini piaraan dalam nama Yesus. Oh puji Tuhan kita katanya bini piaraan. Kita cuma bapiara. Mau piara babi boleh, mau piara anjing boleh, ya kan, mau piara kucing boleh, mau piara ular juga boleh, ya kan. Karena kalau ada masalah itu jadi ikang, ya kan, orang Manado begitu, ya kan. Tapi kau jangan bapiara yang kaki dua, saudara. Kaki dua lu ke salon, shalom. Kita meskipun ada bapiara pendeta, tapi kita ikuti firman Tuhan, gelap dan terang tidak bisa bersatu. Kita cari yang pelayanan juga. Darah Yesus. Oh ampuni mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Lihat. Alkitab berkata yang mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Hidup ini bukan hanya sekedar ada pakai. Hidup ini bukan hanya sekedar ada rumah. Hidup ini bukan sekedar ada berkat. Tapi hidup ini harus menyenangkan hati Tuhan. Karena kita berasal dari sorga. Apa artinya kita punya segala sesuatu di dunia ini. Tapi ketemu Yesus. Yesus bilang hanya dari hadapanku. Hai kamu pembuat kejahatan. Karena inti kehidupan ini dia mau ubah kita. Yang hina. Yang penuh kekurangan, yang penuh kelemahan, yang penuh keterbatasan. Dalam kemuliaan. Ya haleluya. Coba lihat ini. Klik. Menurut kuasanya. Yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Makanya Alkitab bilang bersama Yesus. Kita cakap menanggung segala perkara. Saya ngerti.
Ada orang-orang Minahasa, ada orang-orang Manado hari-hari ini yang sedang stres dan bilang kita kuteso berdoa pendeta. Kita sudah berdoa sampai berdosa pendeta. Apa pula dia makna itu? Berdoa sampai berdosa. Mungkin dari berdoa haleluya, haleluya sampai bilang Tuhan ini sangat Tuhan tolong Tuhan. Ada orang hari-hari ini sampai marah sama Tuhan. Aduh pendeta, kita kuat hari-hari ini bukan cuma ketok pintu surga. Kita kuat gedor pintu surga. Kita tendang-tendang. Hari ini saya aja mau ingatkan buat saudara. Sabar. Keadaan tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Kadang-kadang kita bilang saya doa. Tapi kenapa suami saya terkena COVID? Saya menatap saya dan berkata kita berdoa. Tapi kenapa istri dan anak-anak saya menghadapi badai yang berat ini? Sebagai saudara berkata saya udah berdoa. Kenapa suami saya belum bertobat? Kenapa suami saya di PHK? Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Life is unpredictable. Hidup kadang-kala bisa terjadi hal-hal yang mengejutkan. Tetapi satu yang Tuhan janji. Tidak pernah Tuhan beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Kita warga kerajaan sorga yang setuju katakan amin. Saudaraku. Coba lihat ayat ini selanjutnya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasa yang dapat menaklukkan segala sesuatu. Dengan Yesus naik ke sorga. Dengan dia berikan Roh Kudus buat kita. Akan kita rayakan pada hari Minggu akan datang. Tanggal 31 Mei. Kita diajarkan. Untuk hidup ini tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan mampu memberi kekuatan buat kita untuk menaklukkan segala sesuatu. Betul ada prosesnya. Sabar. Tekun. Itu sebabnya kerukunan keluarga kawan Noah ini ada. Untuk saling menopang. Baku-baku baik. Baku-baku tongka. Ya kan? Baku-baku saling menguatkan satu sama lainnya. Life is tough. Hidup ini keras. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan janji tidak pernah akan mengecewakan kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Selanjutnya saya pelajari di sini. Klik. Hal terdahsyat dalam peristiwa kenaikan Kristus ke surga adalah perubahan kewarganegaraan. Yang saya bilang kita ada tiga identitas. Bukan hanya kita orang Manado, orang Minahasa. Kita bukan hanya orang Indonesia. Satu nusa, satu bangsa. Iya kan? Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Iya kan? Kita Indonesia, saudara-saudara. Kita Indonesia, kita Indonesia. Tetapi pertanyaannya sekarang. Apakah kita hanya orang Minahasa dan orang Indonesia? No, kita juga warga surga. Dengan dia naik ke surga, dia mengubahkan status kita. Kita nggak bisa lagi bilang, saya orang berdosa, hina dina celaka, cacing-cacing tanah yang pantas masuk neraka. Tapi kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Sehingga hari ini kalaupun kita berdoa nyinggung-nyinggung dosa, kita hanya bilang Tuhan terima kasih. Tadinya aku orang berdosa, tapi sekarang sudah dibenarkan oleh karena anugerah Tuhan. Sama-sama bilang saya sudah dibenarkan. Amin. Iblis mau mengintimidasi kita dan bilang no, Moni masih berdosa, no. Kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan buktinya dia naik ke sorga. Dia turun tangan sendiri. Dia beresin sendiri. Dia sediakan tempat buat kita. Dia make sure. Supaya pada akhirnya kita akan bersama dengan dia dalam kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Yes. Kita lihat selanjutnya. Klik. Kolose 1 ayat 13 bilang. Ia telah melepaskan kita. Dari kuasa kegelapan, dari kuasa dosa, dari kuasa kutuk. Dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak yang kekasih. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara-saudara yang pacaran masih lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saudara-saudara yang masih terikat dengan pornografi. Saudara-saudara yang masih hidupnya gak karu-karuan dengan korupsi, dengan minum mabuk, dengan judi. Kasar sama istri, ngelawan suami, hidup dengan keegoisan. Pelit lagi, koncudu sekali ya kan. Bukan cuma koncudus, kakar lagi. Iya kan? Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ini yang saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara. Bahwa dia telah melepaskan kita dan memindahkan kita. Betul tadinya kita hidup dalam kegelapan. Betul tadinya judi menarik buat kita. Betul tadinya main kartu menarik buat kita. Betul tadinya minum mabuk, merokok, hal-hal daging, hal duniawi, perzinahan itu menarik buat kita. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan kita sudah dipindahkan. HUT K3 tahun ini.
mengingatkan kita ada 3 identitas. Kita orang Minahasa, kita orang Indonesia, tapi kita juga orang surgawi. Kita jadi orang Minahasa karena kelahiran. Kita jadi orang Indonesia karena komitmen kebersamaan. Dan kita jadi warga kerajaan sorga karena darah yang tertumpah dari kayu salib buat kita. Dan karena dia yang naik ke sorga buat kita. Lengkap kehidupan kita. Klik. 1 Korintus 15 ayat 20 bilang ini. Tapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung. Wow, haleluya. Dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi dia yang masuk duluan. Sebagai warga sorga. Membawa kita. Dia yang sulung. Dan kita sebagai bagiannya. Haleluya. Selanjutnya klik. Apa maknanya kita warga sorga? Sebagian bilang ya mungkin para pendeta warga sorga. Tapi kalau kita tunggu jo nanti. Setelah inna ilahi wa inna ilahi rojiun baru jo lihat nanti. Kita masuk sorga atau nyanda. Ya kan? No. Apa maknanya kita warga sorga? Yang pertama. Ada tuntunan dan keuntungan tersendiri. Kita menjadi warga sorga bukan karena prestasi. Tetapi karena penyerahan diri. Itu sebab Yesus bilang aku naik ke sorga. Tapi aku tidak meninggalkan kamu sebagai tim piatu. Aku memberi seorang penolong lain. Ada tuntunan. Dan kalau ada tuntunan maka ada keuntungan buat kita. Alkitab bilang apa? Kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan hidup kamu diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik. Tidak menjadi ekor menjadi kepala. Jadi hal-hal yang kita udah gak bisa atasi. Just surrender to God. Tuhan saya ada masalah ini. Ulangan 29 ayat 29 bilang begini. Gak usah buka ayatnya percaya saja pasti betul. So persiapan saudara. Semua pada banyak orang gitu kan kalau pendeta ngomong dicari-cari pendeta so selesai. So hampir amin. So udah Bapak mau terima kasih. Dia masih cari-cari belum dapat apa. Ya kan percaya aja. Alkitab bilang begini. Hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan. Tapi hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita. Nah, itu yang Alkitab bilang tuntunan. Yang kita ngerti hadapi. Yang kita gak ngerti serahkan pada Tuhan. Bikin apa kita mau stres? Sebagai hamba Tuhan saya tidak ingin melihat orang-orang Manado, orang-orang Minahasa dimanapun berada stres. Kita punya Tuhan kok. Kita punya kerukunan keluarga kawan Noah untuk saling mengingatkan. Dan kita punya hamba-hamba Tuhan di sini yang mendoakan setiap saudara sekalian. Saya berdoa dimanapun saudara berada. Apapun saudara sebagai kerukunan keluarga kawan Noah. Tetapi ingatlah kita tidak perlu stres. Ada tuntunan Tuhan. Tapi kita jangan sok jago, jangan sok tahu. Aduh. Kita kuat orang Manado ini kalau bicara sok jago sok tahu kita itu dia. Kita lahir sok begitu, ya kan? Udah kalau soal kepala batu, orang Manado mau ada kepala dimanapun menang, saudara. Kita punya kepala bukan cuma batu, beton, saudara. Ada yang bilang gini, ya itu dia yang kepala batu sekali. Bertobat, saudara, ya kan? Mau marah sama pendeta bahaya, saudara. Iya. Kalau pendeta tegur jemaat itu karena cinta. Tapi kalau jemaat marah sama pendeta, dosa 7 turunan. Benar terus dong pendeta. No, iya kan? Saya kasih tahu karena sayang, saudara. Kita kadang-kadang sok tahu, sok jago, oh kita bisa sampai stres-stres. Yang gak kuat berlutut di kaki Tuhan. Berlutut. Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati dan remuk jiwanya. Ada tuntunan. Dan pada saat yang bersamaan ada keuntungan. Yang kedua, apa artinya kita warga surga? Ada perbedaan dalam apa yang kita anggap untung dan menyenangkan. Paulus sampai bilang begini, apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Makanya Filipi 1 ayat 21 bilang apa? Bagiku hidup ada Kristus, mati adalah keuntungan. Buat orang dunia itu untung artinya apa yang dia inginkan terjadi. Tetapi buat anak Tuhan Yesus untung itu waktu kita bisa mengalah. Makanya Yesus bilang apa? Terlebih berkat memberi daripada menerima. Warga sorga beda. Kita bukan ngotot untuk apa yang saya mau harus terjadi. Orang yang ngotot untuk apapun terjadi dimanapun dia berada pasti bikin rusuh saudara. Tapi warga sorga pasti mendatangkan damai sejahtera. Karena beda konsepnya untung. Kalau saya bisa mengalah. Saya bisa membawa damai. Saya bisa memberi. Saya bisa menolong. Itulah keuntungan. Saya berdoa supaya setiap warga Kawanua, setiap warga Minahasa, orang-orang Minahasa, orang Manado, warga Kawanua dimanapun berada di seluruh dunia. Karena program ini ditonton di seluruh dunia, saudara. Saya berdoa supaya setiap saudara punya konsep untung berbeda.
Yang untung tapi laki itu. Dia kita suruh ngepel, dia ngepel. Kita suruh masak, dia masak. Kita untung sekali. Punya laki rupa begitu. Itu sebetulnya laki itu bahaya atau stres sama saudara, ya kan? Untung itu artinya. Tadinya tapi laki kasar sekali. Kita mengalah, kita berdoa. Tapi sekarang luar biasa. Tuhan pulihkan rumah tangga kita. Berikan tepuk tangan, dia beri buat Tuhan. Haleluya. Untung itu berarti waktu kita meninggalkan dosa. Untung itu waktu kita berani berkata, di dalam kehidupanku Yesus adalah segala-galanya. Selanjutnya klik. Filipi 3 ayat 7. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus. Nama besar, rugi. Sombong, rugi. Ego, rugi. Selama ayat firman Tuhan ini belum mendarah daging dalam kehidupan kita. Maka dimanapun kita berada. Kita gak akan memancarkan kemuliaan Kristus. Tapi kalau kita warga sorga, pastikan. Konsep kita tentang untung, konsep kita tentang bahagia, konsep kita tentang berkat. Totally different. Apa yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Klik selanjutnya. Yang kedua, yang ketiga, apa maknanya kita sebagai warga sorga? Ada prinsip yang jelas dan tegas dalam mencapai sesuatu. Alkitab bilang, selama kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu tidak akan turun tapi naik. Kamu tidak akan jadi ekor. Kamu akan dipimpin menjadi kepala. Prinsip yang tegas dan jelas. Anak Tuhan Yesus pasti sukses. Amin. Yang di rumah cuman bahagia-haga. Rupai ka mas koki kurang oksigen ngoni. Ya kan? Aduh pendeta. Aduh kalau kita di gereja kita mau marah dengan pendeta. Ini cuma pendeta ada di gereja, kita kotek di rumah. Kita mau kotek mau marah sama siapa. Saudara beka, saudara. Anak Tuhan Yesus pasti sukses. Asal prinsip yang kita pakai prinsip firman. Bukan prinsip dunia. Prinsip dunia menjilat. Prinsip dunia menghalalkan segala cara. Orang-orang Minahasa jangan ada yang jadi penjilat. Orang-orang Minahasa jangan ada yang jadi tukang cari muka, saudara-saudara. Jangan jadi pengkhianat. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan karena cuma pangkat dan kedudukan akhirnya tinggalkan iman. Minahasa apa yang kayak begitu? Kawan Nuh apa yang kayak begitu? Pengecut ngoni. Pengkhianat ngoni. Hari ini sebagai hamba Allah saya berani tegak berdiri di sini. Mumpung gak ada orang. Kota cuman KSB di sini. Ya kan? Ketua, sekretaris dan bendahara. Kita so bilang jangan ada yang marah waktu kita khotbah ya. Iya kan? Tapi yang saya mau ingatkan buat setiap saudara. Mari kita jadi kawan Nuh yang berjiwa pahlawan. Kita pasti sukses. Tapi prinsipnya harus prinsip yang tegas dan jelas sesuai dengan firman Tuhan. Karena Alkitab bilang langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Rumah tangga kita pasti bahagia. Asal prinsipnya, prinsip Alkitab, prinsip firman Tuhan. Dan untuk itu Alkitab bilang sederhana. 1, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepada. 2, jangan miring ke kiri maupun miring ke kanan. Maka hidup kamu akan diberkati. 3, jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Karena selama Tuhan jadi gembala kita, melewati lembah kekelaman kita tidak takut bahaya. Gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan buat kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang saya pasti sukses. Sama-sama bilang rumah tangga saya pasti bahagia. Sama-sama bilang hidup saya pasti berkemenangan. Saya berdoa supaya setiap kawan Nuh dimanapun ada di seluruh dunia. Orang-orang Manado, orang-orang Minahasa, bagian dari kerukunan keluarga kawan Nuh dimanapun berada. Pastikan rumah tanggamu bahagia, pastikan hidupmu sukses, pastikan jalan hidupmu penuh dengan kemenangan-kemenangan Tuhan. Karena kita warga kerajaan sorga. Bukan berarti kita nggak menghadapi badai, bukan berarti kita nggak menghadapi angin ribut. Tetapi kita punya kepastian dalam kasih Kristus. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. 1 Korintus 2 ayat 2 bilang, sebab aku telah memutuskan. Luar biasa. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu.
Selain Yesus Kristus, yaitu dia yang disalibkan. Luar biasa. Ini yang saya bilang komitmen. Bukan berarti kita jadi bodoh-bodoh semua, bukan. Tapi maksudnya aku gak mau pakai cara dunia, aku gak mau menghalalkan segala cara, aku gak mau jadi penjilat, aku gak mau jadi orang munafik, aku gak mau menghalalkan segala hal. Aku mau hidup dalam terang firman Tuhan. Saudaraku, COVID-19 membuktikan kepada kita Alkitab itu benar. Apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. COVID-19 mengajarkan kepada kita bahwa firman Tuhan itu benar. Alkitab bilang, orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata yang licin. Tapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Dan itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Orang yang setengah-setengah nggak akan tahan. Orang yang setengah-setengah nggak akan tahan di tengah badai COVID ini. Tapi orang, kata Alkitab dalam kitab Wahyu, yang kudus akan bertambah kudus. Yang benar akan bertambah benar, yang jahat akan bertambah jahat. Saudara akan lihat, itu terbukti hari-hari ini. Yang setia sama Tuhan gak ada jalan. Harus tetap setia, harus tetap mengandalkan Tuhan. Tapi orang yang main-main akan cari pertolongan di tempat yang lain. Ini waktunya. Kita menyadari, satu, kita orang Minahasa, kita orang Manado, kita Kawanua. Yang kedua, kita orang Indonesia. Dan yang ketiga, kita warga sorga. Dan kita menjadi warga sorga bukan karena prestasi, tapi karena penyerahan diri. Dia mati buat kita, dia bangkit dari maut. Dia naik ke sorga, dia sediakan tempat buat kita. Dan yang terakhir, klik. Saya pelajari, apa maknanya kita warga sorga. Kita terpanggil untuk menjaganya dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita menjadi warga sorga. Bukan karena prestasi, tapi karena penyerahan diri. Tapi setelah kita menjadi warga kerajaan sorga, mari kita jaga. Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita jaga. Alkitab bilang berjaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Masa-masa COVID-19 ini adalah masa-masa goncangan terjadi. Suami bisa kasar sama istri, istri bisa kasar sama suami. Semua orang jenuh hari-hari ini. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat, saya warga sorga. Saya gak boleh bertindak dengan cara-cara dunia. Tapi saya anak Tuhan Yesus akan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk. Ya Tuhan tiap jam. Semua mata terpejam, setiap kepala tertunduk di rumah kita masing-masing. Memerlukanmu. Engkaulah yang memberi. Allah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan. Setiap jam ya Tuhan. Dikau Yesus ku perlukan. Dikau ku perlukan. Ya, aku datang juru selamat. Datang juru selamat, berkatilah. Musik dengan sangat lembut, setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Di malam ibadah syukur HUT ke-47 dari K3. Di malam kita merayakan Jumat Agung Paskah dan kenaikan Kristus, bahkan menyambut pencurahan Roh Kudus. Biarlah kita diingatkan. Sudahkah kita hidup sebagai warga kerajaan sorga? Atau kita hidup sebagai orang-orang liar yang akhirnya menjadi penjilat, yang kompromi dengan dosa, yang mentalnya pengkhianat? Atau hari kita berkata, Tuhan, aku mau jadi istri yang baik, aku mau jadi suami yang baik, aku mau jadi orang muda yang benar, aku mau jadi anak-anak Tuhan, aku mau jadi pejabat-pejabat Kristen yang hidup dalam takut akan Tuhan. Sehingga sebagai orang Kawanua, sebagai orang Minahasa, sebagai orang Manado, sebagai orang Indonesia, kami juga menyadari bahwa kami adalah warga kerajaan surga. Biarlah hidup kami jadi berkat. Biarlah hidup kami membawa damai. Biarlah hidup kami dapat diteladani. Dan hidup kami tidak stres dan putus asa. Karena masih ada Tuhan, masih ada Yesus dalam hidup kami. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa,
Lihat setiap mereka yang malam ini taruh tangan kanannya di dada. Karena berbagai pergumulan, karena berbagai tekanan, karena berbagai kondisi kehidupan. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa kami adalah warga kerajaan sorga. Yang sudah dipindahkan dari kegelapan masuk dalam terang yang ajaib di dalam nama Yesus. Anugerahmu, kasih karuniamu, berkatmu dan rahmatmu terus menyertai kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bukan hanya sukacita karena hari ini kami merayakan ulang tahun ke-47 dari kerukunan keluarga Kawanua. Kami bukan hanya bersukacita karena kami bersama-sama merayakan Jumat Agung, Paskah dan kenaikan Kristus ke surga. Tetapi kami juga bangga karena kami sudah ditebus, kami diangkat, kami dipulihkan, kami dipindahkan menjadi warga kerajaan sorga. Biarlah ini kami pertahankan senantiasa. Terima kasih Bapa. Kasih karunia, rahmat dan kuasa-Mu terus menyertai kami. Ingatkan kami terus. Ada Roh Kudus di dalam diri kami. Ingatkan kami terus. Kami sudah dipulihkan. Bahkan kalau ada yang sakit, Tuhan jamah. Ada yang membutuhkan mujizat, Tuhan jamah. Yang rumah tangganya diambang perceraian, Tuhan pulihkan. Yang masa mudanya penuh dengan tekanan, dilepaskan. Yang hidupnya sudah penuh dengan ikatan dosa, dilepaskan dalam nama Yesus. Dan kiranya anugerah Tuhan berlaku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat pengurus K3. Selalu ada damai, selalu ada sejahtera, selalu ada kasih Tuhan. Dan selalu punya hati untuk menyatakan hal-hal yang manis, baik, dahsyat dan luar biasa buat K3 ini. Sehingga sesuai namanya kerukunan keluarga kami Kawanua. Kamilah Kawanua yang bersaudara dan hidup rukun. Saling topang menopang, saling menguatkan. Ini menjadi kegiatan yang baik. Terima kasih Bapa. Berhikmat akal budi dalam menjalani tanggung jawab di K3 ini. Setiap pengurus dalam kasih karunia Tuhan. Dan setiap kami dimanapun di seluruh dunia. Sebagai warga Kawanua. Biarlah kami tetap menjaga nama Yesus. Kami tetap menunjukkan citra sebagai warga kerajaan sorga. Dimanapun kami ditempatkan. Dan akhirnya kami serahkan bangsa dan negara kami. Dan juga provinsi kami Sulawesi Utara, Bapak Gubernur. Dan seluruh pimpinan-pimpinannya. Dalam kasih karunia Tuhan. Di saat-saat badai COVID-19, turunkan mujizat-Mu. Pemimpin-pemimpin kami mulai dari pemimpin pusat sampai pemimpin di daerah kami. Bahkan para bupatinya, para wali kotanya mendapat hikmat Tuhan. Untuk melangkah dalam hal-hal yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga keluarlah kebijaksanaan yang luar biasa. Dan akhirnya kami yang sudah menerima firman. Kami tidak mau jadi orang munafik yang menerima firman dan tidak mempraktekannya. Tapi biarlah kami menjadi orang yang mendengar firman dan melakukannya. Maka hidup kami penuh dengan kelimpahan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan seperti biasa ibadah syukur kita juga akan memberi persembahan kita. Betul di depan kita tidak ada kantong-kantong persembahan. Dan betul di depan kita tidak ada kotak-kotak persembahan. Tetapi pengurus dari K3 sudah mengambil keputusan bahwa setiap persembahan yang sudah berikan. Sudah persembahkan secara online, sudah bisa transfer bank. Dan setiap persembahan akan dipersembahkan untuk kegerakan dari gereja Glow dengan kegerakan Kamu Hebatnya. Yaitu peduli COVID-19 yang kita sebut Kamu Hebat on the Road. Jadi kita menopang tim medis dengan APD, kita menopang PGI dengan semprotan-semprotan desinfektan. Lalu kita juga menopang banyak orang-orang di pinggir jalan dengan makan menjelang buka puasa gratis. Dan juga kemudian kita menopang orang-orang yang dalam kesusahan dengan sembako. Kita juga menopang gereja-gereja di sekitar Jabodetabek dan juga termasuk di 34 provinsi, 38 daerah. Kita punya kabit-kabit pekabaran Injil yang terus bekerja dalam program On the Road Kamu Hebat. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap saudara yang mempersembahkan akan langsung ditransfer untuk program Kamu Hebat. Kita doa. Bapak terima kasih
buat hari yang indah, hari yang luar biasa, hari yang penuh cinta, di mana kasih karunia Tuhan berlaku dalam hidup kami. Dan kami tidak mau datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Sebagai orang-orang Kawanua, kami sudah menerima berkat Tuhan dan saatnya kami mengembalikan berkat Tuhan dengan persembahan kami. Kami akan transfer melalui bank dan kami percaya hal-hal yang baik akan Tuhan sediakan buat kami. Kami siap memberi yang terbaik dan mereka yang memberi ada kelimpahan berkat, damai sejahtera, kuasa Tuhan yang sempurna. Sehingga mereka bukan hanya diberkati Tuhan, tapi anak cucu mereka tidak akan meminta-minta roti. Kami siap memberi yang terbaik. Dan kami imani, takaran yang dipadatkan digoncang-goncang sampai melimpah keluar. Tuhan sediakan buat kami yang mengasihi Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sambil kita mempersembahkan, memberi yang terbaik, sudah pencet-pencet, sudah punya M-Banking dan lain-lain. Apapun caranya sudah mau memberi persembahan. Kita sekarang akan menuju ke meja kue, saudara-saudara. Iya kan kalau ulang tahun masa nggak ada kuenya, saudara-saudara. Jadi tim KSB, Ketua Sekum dan Bendum dari Kerukunan Keluarga Kawanua akan maju ke meja, menyalakan lilin. Dan kita akan mengucapkan doa dan sekaligus hari ini kita tidak menyanyi panjang umurnya. Tapi kita justru naikkan doa Yabes di pandemi COVID-19 ini. Sambil saya undang KSB maju ke depan untuk menyalakan lilin dan kita akan berdoa. Bapak terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami boleh di tengah masa pandemi COVID-19 mengadakan acara yang menyenangkan hati Tuhan. Dan mengadakan acara yang mempersatukan seluruh K3 di mana-mana tempat. Dan mempersatukan para Kawanua, orang Manado, orang Minahasa. Dan apapun nama kami. Kami adalah orang Indonesia, kami adalah warga kerajaan sorga. Terima kasih buat Kerukunan Keluarga Kawanua yang selama 47 tahun disertai Tuhan. Tuhan tahu pergumulannya, Tuhan tahu badai, Tuhan tahu persoalannya. Tuhan yang bersama, Tuhan yang sama yang berkata diam tenanglah. Tuhan yang sama yang meneduhkan gelombang badai. Dan Tuhan juga yang menjadikan K3 ini berarti. Haleluya, puji Tuhan. Lilin akan dinyalakan dan kita semua menyanyikan lagu ini. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan terima kasih. Hari ini kami menaikkan pujian ini di saat perayaan sukacita ulang tahun Ketua Sekum, Bendum masing-masing. Dan kami semua menaikkan pujian ini. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memberkati K3 berlimpah-limpah. Memperluas daerahnya sehingga banyak orang yang dapat dilayani. Kiranya tangan-Mu memberkati kami. Menopang kami, menguatkan kami. Sehingga tidak ada kesakitan yang menimpa kami. Tapi selalu ada berkat, selalu ada anugerah, selalu ada mujizat. Sehingga pujian ini bukan hanya sekedar nyanyian. Tapi doa. Sekaligus secara profetik kami imani. Akan terjadi buat kepengurusan K3. Akan terjadi juga buat setiap anggota dari Kerukunan Keluarga Kawanua ini. Dari hari ini sampai terus Tuhan Yesus datang kembali. Kami mau tetap setia melayani Tuhan. Kami mau tetap setia melakukan yang terbaik. Kami mau tetap setia menghidupi janji-janji-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Ini karena zaman masa COVID-19 kita tidak bisa pegangan tangan.
tapi kita pegang di hati kita masing-masing biar Tabea kasih Tuhan atas kita semua dan kerukunan keluarga Kawanua dahsyat. Berikan tepuk tangan yang meriah dan waktu selanjutnya kembali. Mungkin sekali lagi saya mengucapkan pribadi, ucapkan selamat ulang tahun untuk kerukunan keluarga Kawanua yang ke-47. Adel sendiri harapannya gimana Adel untuk kedepannya? Untuk kedepannya tentu K3 semoga orang-orang yang di dalamnya, para keluarga Kawanua senantiasa sehat selalu dan serta beriman kepada Tuhan. Dan mari kita berangkul dan bergandengan bersama untuk berjalan menjadi K3 yang lebih baik lagi. Oke, untuk itu mungkin sampai kita bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berpisah, saya ingin mempersilahkan Ibu Angelika Tengker selaku Ketua Umum DPP Kerukunan Keluarga Kawanua untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Angelika. Tabea, shalom, malam baik, salam sejahtera for torang semua,
Kawanua dimanapun berada. Puji Tuhan, torang so ikuti ibadah syukur bersama-sama dalam rangka memperingati, merayakan hari jadi Kerukunan Keluarga Kawanua yang ke-47 sekaligus memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Gilbert Lumoindong beserta seluruh tim Glow Fellowship Center. Luar biasa, pada hari ini kita dapat beribadah bersama. Meskipun tidak kumpul bersama-sama di satu tempat, tapi dimanapun kita berada kita boleh mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena penyertaan Tuhan sampai dengan hari ini. 47 tahun perjalanan Kerukunan Keluarga Kawanua. Dan sangat luar biasa, seperti sudah disampaikan Pak Pendeta Gilbert, orang bisa merayakan saat-saat di masa pandemi ini satu rangkaian yang luar biasa. Setelah Paskah, lalu kita merayakan kenaikan di mana pas bertepatan tanggal 21 Mei di mana itu juga merupakan hari jadi Kerukunan Keluarga Kawanua. Satu hari sebelumnya, torang merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi yang ingin disampaikan pada perayaan kali ini, marilah, ini semua bukan torang yang atur. Tuhan so atur bisa ada sama-sama. Mari torang bangkit, Kawanua dimanapun berada, torang bangkit. Saat ini banyak masalah, terutama di masa COVID-19. Biasanya Kerukunan Keluarga Kawanua saat merayakan hari ulang tahun, merayakan Paskah, torang so cari tampah yang besar yang bisa muat 1.000-2.000 orang. Dan sebenarnya torang juga so siapkan itu bersama dengan Pak Pendeta Shepherd Supit waktu itu. So ada tampah, so siap-siap. Ternyata semua yang direncanakan berbeda. Tapi sangat-sangat indah di masa yang sulit. Dari tempat ini, torang bisa merayakan, bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dimanapun berada, nggak usah jauh-jauh berkumpul, tapi dari rumah masing-masing. Torang Kawanua semua bisa mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Kerukunan Keluarga Kawanua itu ada juga karena kehendak Tuhan. Ini adalah wadah Tau Minahasa di rantau, Tau Kawanua. Yaitu yang punya satu garis. Torang dipertemukan sebagai Kawanua karena torang punya satu garis keturunan. Dari tanah leluhur, yaitu tanah Minahasa. Yang berasal dari tanah Minahasa. Tanah bumi Karema di Sulawesi Utara. Ada satu kebanggaan bagi warga Kawanua. Torang bisa sebut torang Kawanua. Dan seperti firman Tuhan tadi disampaikan oleh Pendeta Gilbert. Di saat ini torang juga merayakan, memperingati dan menyadari bahwa torang punya 3 kewarganegaraan. Sebagai warga Minahasa, warga negara Indonesia dan warga kerajaan sorga. Jadi perayaan yang saat ini dilaksanakan dengan sangat sederhana, dihadiri hanya oleh segelintir orang di ruangan ini, tapi mengucap syukur karena Tuhan siapkan fasilitasnya. Saat orang masuk di saat sulit, pandemi COVID-19, di saat orang tidak bisa berkumpul, tapi sebelumnya Tuhan sudah siapkan. Tuhan sudah siapkan fasilitasnya, ada internetnya, boleh live streaming, boleh dari rumah, di depan TV, boleh pakai handphone, boleh pakai apa saja, ada fasilitasnya untuk tetap mengucap syukur. Jadi K3 sebagai wadah pelayanan bagi Tau Kawanua dimanapun berada, inilah momen yang terbaik di masa pandemi ini. Torang saling menguatkan, torang saling memberikan semangat, dan yang pasti torang mulai harus lebih banyak baku-baku baik. Karena dalam kondisi ini jelas
Tidak ada yang lebih kuat, tidak ada yang lebih berkuasa, kecuali memang hanya Tuhan sendiri. Dan Tuhan juga yang memampukan orang bisa ada bersama-sama. Tuhan juga yang mengatur orang bisa belajar punya kerendahan hati untuk saling mengampuni, untuk baku-baku baik. Karena Tuhan sendiri yang sudah mati di kayu salib telah bangkit dan naik ke sorga. Indahnya di perayaan yang sama dengan perayaan hari ulang tahun Kerukunan Keluarga Kawanua pada tanggal 21 Mei yang lalu. Yang boleh dirayakan pada hari ini. Dan ini juga karena anugerah Tuhan. Kerukunan Keluarga Kawanua bisa bersama-sama dengan Glow Fellowship Center. Tuhan yang sediakan. Jadi pada saat ini saya ingin torang warga Kawanua dimanapun berada. Mungkin masalah-masalah belum selesai, atau ada yang saat ini sedang sakit. Meskipun sedang sakit, sedang susah, sedang banyak masalah, aduh bagaimana mau mengucap syukur. Banyak orang yang sampaikan, Sunin tahu cara mengucap syukur sekarang ini. Bagaimana mengucap syukur? Sakit. Bagaimana mengucap syukur? Tidak ada doi. Bagaimana mau mengucap syukur? Sekarang tidak ada kerjaan, kurang tinggal-tinggal di rumah. Ninta mau bikin apa? Tapi saya ingin mengajak, bukan suatu kebetulan bahwa orang memperingati kenaikan Yesus Kristus bisa bertepatan dengan hari jadi Kerukunan Keluarga Kawanua. Artinya apa? Orang ada jaminan. Karena Tuhan naik ke sorga menyediakan tempat. Jadi orang ada jaminan. Jadi sesakit apapun atau sesusah apapun, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Mungkin awalnya susah. Tapi mulailah lihat hal-hal kecil yang baik. Waktu sakit mungkin orang lihat, oh tapi kita masih boleh ada. Kalau sekarang susah karena tidak ada pekerjaan, tapi boleh ingat, oh ya masih ada, saudara boleh baku bantu. Paling tidak masih boleh bawa WA, masih boleh chatting, mengucap syukur. Itu adalah hal-hal yang penting untuk kita lakukan hari ini. Supaya setelah orang semua boleh mengucap syukur, orang boleh baku baik, orang boleh mengasihi keluarga, sesama, dan juga mungkin yang selama ini ada bermasalah tapi orang sanggup baku baik. Jadi meskipun masih banyak masalah, baik di rumah, baik bersama keluarga, ataupun masalah organisasi tidak selesai-selesai, tapi orang punya satu pengharapan yang sudah dijanjikan. Mari orang tetap kuat, tetap teguh dalam pengharapan, karena Tuhan senantiasa mengasihi orang. Maleos-leosan, masawang-sawangan, matombol-tombolan. Dan pada kesempatan ini saya juga ingin bersama-sama dengan Kawanua di rumah. Kalau ada yang selama ini orang Minahasa kenal Iyayat Usanti itu untuk berperang. Tapi sekarang orang berperang melawan rasa takut. Orang berperang untuk melakukan hal-hal yang baik. Maka orang mau gelorakan Iyayat Usanti untuk kebaikan. Orang gelorakan semangat, orang tidak takut. Kawanua tidak takut untuk maju. Karena Tuhan punya janji bahwa orang semua ada dalam lindungannya. Jadi Kawanua dimanapun berada, tetap semangat, tetap bersyukur. Karena hanya dengan itulah orang bisa maju dan tetap menjadi satu keluarga besar Minahasa di perantauan yang diberkati. Iyayat uleos untuk Kawanua dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Halo, apa kabar? Ni hao. Dari Beijing kita ingin mengucapkan selamat ulang tahun ke-47 kepada Kerukunan Keluarga Kawanua. Semoga tetap membawa nilai-nilai luhur Minahasa dan ikut berkontribusi secara positif terhadap kemajuan torang pe provinsi Sulawesi Utara dan tentunya torang pe negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi selamat, selamat, dan selamat. Salam hangat dari Beijing. Kita penama jauh hari Orat Mangun, Duta Besar Republik Indonesia
untuk Republik Rakyat Tiongkok. Catatan kaki kita pemama dari Kamanta. Bye-bye. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Kepada seluruh keluarga besar Kerukunan Keluarga Kawanua yang ada di Indonesia maupun di luar negeri, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga dan juga memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Dan tentunya pada saat ini juga kita keluarga besar Kerukunan Keluarga Kawanua memperingati hari ulang tahun yang ke-47. Saya Desi Albert Mamahit, selaku Ketua Dewan Penasehat DPP K3, mengucapkan selamat hari ulang tahun DPP K3 yang ke-47. Tuhan memberkati torang semua. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Di hari ulang tahun Kerukunan Keluarga Kawanua saat ini, saya Wali Kota Tomohon mengucapkan banyak selamat dan bersyukur kehadiran Kerukunan Keluarga Kawanua selama ini kiranya selalu menjadi berkat dan terus memberi kontribusi positif untuk Kawanua kita. Dengan bertambahnya usia di tengah pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini, Kerukunan Keluarga Kawanua kiranya bisa menjadi organisasi yang sejalan dengan filosofi Dr. Samratulangi. Sito, Timo, Tumauto. Manusia yang memanusiakan orang lain. Menjadi organisasi yang peduli sesama dan saling membangun. Sehingga Kerukunan Keluarga Kawanua menjadi bagian sejarah kemanusiaan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sekali lagi, selamat kepada Kerukunan Keluarga Kawanua di tahun 2020 ini, baik kepada pengurus dan seluruh anggota. Kerukunan Keluarga Kawanua tetap jaya dan solid. Tuhan memberkati dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan. Paketuan wopaka labiran. Shalom, salam sejahtera untuk warga Kawanua dimanapun berada. Saya Refli Mandagi, Ketua Pakasaan Matwari Tembulu, menyampaikan selamat ulang tahun ke-47 Kerukunan Keluarga Kawanua. Semoga semakin berjaya, semakin semangat dalam melayani untuk warga Kawanua maupun menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehat buat kita semua. Saya Ketua Umum Pakasaan Pinasungkulan Mapalus Tolowut, saya Yola Lariwa, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kerukunan Keluarga Kawanua yang ke-47. Semoga dengan ulang tahun yang ke-47 ini, Kerukunan Keluarga Kawanua menjadi semakin solid, maju dan tangguh, dan semakin memberkati warga Tau Kawanua yang ada di Tanah Rantau. Yayat Islam. Kami pengurus Kerukunan Keluarga Provinsi Banten di bawah pimpinan Bapak Diki Wage menyampaikan selamat ulang tahun untuk K3. Iya ya Kusanti. Iya ya Kusanti. Iya ya Kusanti. Terima kasih. Salam Tabia
Sampurasun. Saya Puan Maru Jakob, Ketua DPW K3 Jawa Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-47 Kerukunan Keluarga Kawanua di bawah pimpinan Angelina Tengker, Ketua Umum. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita. Amin. Kami atas nama Kerukunan Keluarga Kawanua di Kalimantan mengucapkan Dirgahayu Kerukunan Keluarga Kawanua ke-47. Bersatu, bertumbuh, dan jadi berkat. Iyayat Uleos. Kami Kerukunan Keluarga Kawanua Riau mengucapkan selamat hari jadi Kerukunan Keluarga Kawanua ke-47. Kawanua bersatu, Kawanua hebat, Kawanua jaya. Pakatuan Bo Pakalawiran. Atas nama Dewan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Kawanua Sumatera Selatan dan anggota, saya Man Ferdi Roring, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Kerukunan Keluarga Kawanua Sumatera Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun Kerukunan Keluarga Kawanua yang ke-47. Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Saya Yohan Kawatu, Ketua Umum Kerukunan Keluarga Kawanua Kota Jayapura, mewakili seluruh komunitas Tau Kawanua yang ada di tanah Papua Negeri Tertimur Indonesia, mengucapkan Dirgahayu Kerukunan Keluarga Kawanua ke-47 tahun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terimalah salam Kawanua. Iyayat Uleos. Pakatuan wo Pakalawiran kita nuwaya. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Allah Maha Kuasa, kekal dan kudus, Allah yang kami sembah dalam nama Anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang melanda dunia, melanda bangsa kami, melanda kota kami, Jakarta, melanda daerah kami, Sulawesi Utara. Tuhan izinkan kami untuk hari ini boleh merayakan Jumat Agung pasca kenaikan Tuhan Yesus, dan boleh merayakan juga hari ulang tahun ke-47 Kerukunan Keluarga Kawanua di tempat ini. Terima kasih Tuhan karena acara boleh berlangsung atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pendeta Gilbert Lumoindong. Berkati firman-Mu Tuhan, biarlah boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu Pendeta Gilbert dalam pelayanan-pelayanan selanjutnya. Berkati juga seluruh perangkat pelayanan Glow Ministry. Berkati gedung tempat kami beribadah ini. Walaupun dalam bentuk ibadah live streaming, tapi kami percaya bahwa firman Tuhan telah disampaikan kepada seluruh warga Kawanua dimanapun berada. Bapa Sorgawi, berkati Dewan Pengurus Pusat
kerukunan keluarga Kawanua, mulai dari Ketua Ibu Angelika Tengker, Sekretaris Umum, Bendahara, seluruh ketua bidang, dan seluruh perangkat yang ada dalam melaksanakan tugas pelayanan kami. Berkati juga Dewan Pengurus Daerah dimanapun mereka berada, agar kami dapat boleh menjadi saksi Tuhan di mana Tuhan tempatkan kami. Tuhan memberkati semua warga Kawanua yang tersebar di seluruh dunia. Mungkin di antara mereka ada yang terkena dampak dari pandemi COVID-19. Mungkin ada yang sedang dirawat. Tuhan berkati perawatan yang dilakukan kepada mereka, obat-obat yang dipakai. Tuhan jamah mereka, angkat sakit penyakit mereka, karena Tuhan berkuasa atas hidup kami. Sembuhkan mereka Tuhan. Dan kami semua Tuhan senantiasa jauhkan dari penyakit COVID-19. Karena Tuhan berjanji sebelum terangkat ke sorga, Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Terima kasih Tuhan, kami percaya akan janji-Mu. Dan firman Tuhan berkata, sekalipun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu. Kami imani dan kami percaya berlaku dalam kehidupan kami semua. Inilah doa syukur kami Tuhan. Tuhan dengar, Tuhan kabulkan doa kami. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Dan kepada hadirin sekalian yang telah menonton live streaming dalam rangka ibadah perayaan HUT K3 yang ke-47. Itu terima kasih untuk semua yang sudah menyaksikan. Saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.